semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Pantas saja Luca Marini bisa mengimbangi kecepatan Ducati di tes Buriram 2025. Luca Marini mengatakan Romano Albesiano sangat cerdas. Dengan fokus pada awal musim MotoGP 2025, Luca Marini memberikan kesannya setelah pramusim yang menjanjikan. Adik Valentino Rossi tersebut menyoroti peningkatan yang dibuat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Meskipun ia memperingatkan bahwa kondisi lintasan yang ideal dapat menyembunyikan sejumlah tantangan, Marini memuji pekerjaan Romano Albesiano dengan menyoroti keterampilan organisasinya dan sejumlah keputusan cerdas yang dibuatnya selama musim dingin untuk mengoptimalkan kinerja tim. Saya pikir ia telah melakukan beberapa hal yang bagus. Sebenarnya bukan merancang sesuatu untuk sepeda motor atau menciptakan sesuatu, tetapi dilihat dari sisi organisasi. Ia sangat cerdas dalam melakukan dua hal yang membantu kami sampai di sini dengan paket terbaik pada musim dingin ini. Soal apa saja itu saya jelas tidak ingin menjelaskannya. Pembalap bernomor 10 itu telah menganalisa performanya secara rinci dalam beberapa latihan terakhir dan menyoroti kemajuan yang dibuatnya. Hari ini cukup mudah untuk finish di posisi 29 di race. Kita harus menganalisisnya karena kondisi lintasan kemarin dan hari ini luar biasa. Kondisi tersebut sebenarnya menyembunyikan beberapa masalah yang kami miliki, seperti cengkeraman. Karena saat berada dalam kondisi seperti itu, cengkeramannya luar biasa dan mendapatkan lebih banyak tenaga ke motor saat keluar dari tikungan lambat, sehingga lebih mudah untuk mengerem motor. Jelasnya ini adalah hari yang cukup bagus, walau kemarin juga demikian. Secara keseluruhan presisinya sudah positif. Kita sudah paham soal paket apa yang perlu digunakan di seri pertama, dan kami sudah cukup puas karena telah membuat langkah yang lebih maju jika dibandingkan dengan performa di sini tahun lalu. Namun sepertinya ini masih terlalu dini untuk mengatakannya dengan lantang, karena kami harus memeriksanya dalam balap normal di mana kami berada. Luca Marini menjelaskan detail teknis penanganannya di lintasan dengan jelas dan mengklarifikasi perasaan tentang perilaku motor saat berada di tikungan. Saat saya masuk ke tikungan, terkadang ada tikungan dengan sudut elevasi tinggi. Jadi ketika banyak mencondongkan badan, biasanya mudah untuk menyentuh aspal. Namun saya tidak menyentuh aspal, tidak pernah menyentuh. Fairingnya juga diperhitungkan dengan baik. Pembalap pabrikan Honda tersebut merenungkan keputusan tahun lalu dan membenarkan pendekatan pengujian yang konstan sebagai sebuah strategi yang diperlukan untuk meningkatkan performa motor. Dalam beberapa kasus kita memiliki banyak hal untuk diuji, terlebih kami banyak melewatkan sesi hari Jumat. Tetapi dalam posisi tahun lalu kami hanya akan menunggu dan membuang waktu jika tidak melakukannya seperti itu. Karena performanya tak akan meningkat, pembalap dapat memiliki lebih banyak perasaan dalam mengenal motornya lebih baik, tetapi posisinya akan selalu sama. Jelas, bagiku bekerja seperti itu sudah bagus karena menjadi mentalitas yang tepat, yaitu mencoba membawa kita secepat mungkin kepada yang lebih banyak materi baru dan menguji apakah cara tersebut berhasil atau tidak. Akhirnya ia berharap pada adanya peningkatan kerjasama dalam tim penguji, menyoroti peran penting komunikasi dan ketepatan dalam pengembangan motor. Tentunya membuat Luca Marini optimis untuk menatap MotoGP 2025. Luca Marini berharap performa tes akan dibawa di seri MotoGP perdana yang akan dihelat di sirkuit Buriram di MotoGP Thailand 2025. Luca Marini dan Joan Mir sangat senang dengan peningkatan yang dibuat oleh Honda selama ini. Ada satu kemajuan besar bagi Honda yang ditemukan di Buriram. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan Honda menjelang musim baru.
Honda mendapatkan terobosan penting ketika area utama menjanjikan ditemukan pada tes MotoGP Buriram yang panas. Luca Marini bertanggung jawab dalam peningkatan optimisme di pabrikan yang tertinggal dari rivalnya musim lalu. Kecepatan Marini dalam satu putaran pada hari pertama tes MotoGP Buriram akan memberikan Honda sesuatu untuk digarap. 4 pembalap mencatatkan lap time 1,29 detik rendah. Alex Marquez, Marc Marquez, Pedro Acosta, dan Luca Marini. Jelas Luis Sudabi dari Dorna. Jelas dari Sepang bahwa dalam hal jarak balapan jarak tempuh yang panjang, Honda masih menempuh jalan panjang untuk mengejar ketertinggalan. Namun kecepatan mereka dalam satu putaran memperkecil jarak tersebut. Jack Appleyard menjawab 2,5 jam berlalu dengan suhu tinggi. Marini tertinggal 3/10 detik dari putaran terbaik Honda di sekitar sini, yang merupakan tanda yang sangat positif tentu saja. Joan Mir dan Joan Zarco mampu mencatatkan waktu cepat di Sepang. Honda dan KTM membawa unit jok baru ke uji coba Sepang dalam upaya menghilangkan getaran bagian belakang yang mempengaruhi mereka pada tahun 2024. Namun di Buriram, kedua pabrikan menunjukkan tanda-tanda yang halus mengabaikan eksperimen pengembangan tersebut. Di pihak Honda, hanya Somket Chantra yang mengendarai Mir, Zarco, dan Marini sudah tidak lagi mengendarainya, kata Appleyard. Anda harus mengatakan bahwa saat ini arahnya sudah dimulai untuk musim tanpa itu. Begitu pula dengan KTM. Brad Binder dan Acosta belum pernah memakainya. Enea Bastian ini belum pernah juga memakainya. Hanya Maverick Vinales yang terus memakai unit jok. Itu adalah salah satu inovasi besar yang hadir di Sepang. Dengan Honda dan KTM mencoba memecahkan masalah mengganggu musim mereka dengan tahun tersebut. Tetapi kami belum bisa melihatnya pada sebagian besar sepeda motor mereka. Tak perlu dikatakan lagi jika itu adalah kemajuan besar, itu akan tetap terjadi dengan motor ini. Luca Marini dan Joan Mir sudah bersiap untuk MotoGP 2025 ini. Ada langkah maju yang ditemukan dengan tes tersebut. Adi Valentino Rossi melesat di belakang Marc Marquez di posisi 4 besar. MotoGP di Buriram sampai tengah diwarnai kejutan Luca Marini dan masih garasi Marc Marquez. Tetapi salah satu yang paling jelas adalah melesatnya Adi Valentino Rossi Luca Marini bersama Honda HRC Castrol. Menyisakan 15 menit terakhir sebelum jeda makan siang, Marini sukses membawa Honda nangkring di posisi keempat. Honda diuntungkan karena sudah mencicipi sirkuit Buriram dalam tes private yang beberapa waktu lalu. Memang saat itu yang mentas adalah para pembalap penguji seperti Alex Espargaro, Takaki Nakagami. Luca Marini merangsek di tengah dominasi penunggang Ducati seperti Marc Marquez, Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo, dan Alex Marquez dari Gresini Racing. Ini membuat langkah maju. Rasa percaya diri sudah didapatkan oleh Luca Marini jelang MotoGP Thailand 2025. Maka dari itu Honda dan Luca Marini ingin memperbaiki performanya yang terseok-seok pada musim lalu, membuat motivasi Luca Marini menyala. Luca Marini siap mempersembahkan podium hingga kemenangan di MotoGP 2025 sebagai langkah maju, langkah konkret untuk menempuh jarak balapan di sirkuit Buriram 2025. Target podium dan kemenangan sudah dicanangkan Honda di MotoGP 2025. Luca Marini akan bekerja keras dengan sepenuh tenaga agar bisa memperoleh hasil yang maksimal di MotoGP 2025 dengan Honda RC213V. Kita tunggu saja aksi Luca Marini di MotoGP 2025.